Hari ini kita akan membahas satu bagian kecil dari pembelajaran Hanyu Pinyin. Hanyu Pinyin itu adalah pembelajaran mengenai suara-suara dalam bahasa Mandarin yang mana suara-suara kecil digabungkan pin zai ichi untuk membentuk satu karakter. Contohnya mo, a, M dan A kalau digabungkan jadi satu kata, misalnya dalam kata mama. Jadi itu adalah pembelajaran mengenai ini dan termasuk di dalamnya adalah nada. Dan biasanya direpresentasikan oleh huruf-huruf atau karakter yang lebih gampang dicerna oleh mata kita yang tidak native terhadap bahasa Mandarin. Contohnya adalah huruf-huruf A, O, E ini ya. Walaupun nanti bakal ada satu huruf yang agak berbeda, tapi nggak banyak ya. Jadi ini adalah pembelajaran Hanyu Pinyin. Hari ini fokus khusus adalah suara-suara vowel, yaitu suara-suara huruf hidupnya. Dalam bahasa Mandarin, sebetulnya huruf hidupnya lumayan mirip ya dengan bahasa Indonesia. Cuman dia ada huruf hidup yang keenam. Kita lihat satu persatu dulu. A, A, sama persis dengan bahasa Indonesia. A. Lalu ada O, O, O. Ya, usahakan bentuknya itu suaranya lebih halus, nggak seperti O ya. O, O. Lalu seperti dalam kata emas. Biasakan dulu untuk suara ini ya, jangan diganti jadi seperti dalam kata misalnya elok ya, tapi emas. I, persis sama. I. Lalu yang kelima, U. Yang terakhir ini adalah tambahan yang mungkin harus lebih sering dibiasakan ya. Tulisannya berbentuk U dengan 2 titik di atasnya. Jadi bentuk mulutnya adalah bentuk U. Tapi suara yang dikeluarkan dari tenggorokan tanpa merubah bentuk mulut adalah suara I. Nanti suaranya akan terdengar seperti ini. Y. Nah, itulah suara terakhir. Saya ulangin kelimanya. A, O, E, I, U, Y. Nah, ini adalah 6 suara hidup dalam bahasa Mandarin. Usahakan untuk mengikuti urutan ini. Kenapa? Karena nanti saat menuliskan Hanyu Pinyin itu, misalnya mo, a, nada ketiga. Nah, nada-nada itu akan diletakkan di atas huruf hidup. Tetapi nanti ada yang seperti ini, misalnya contoh mai, membeli, mai. Ada 2 huruf hidupnya, apakah kita taruh nadanya di atas huruf A atau di atas huruf I. Nah, ini ada aturannya, nggak boleh sembarangan. Terserah saya deh, kadang-kadang kepengen di I, kadang-kadang kepengen di A. Nggak bisa seperti itu ya. Jadi dia harus mengikuti urutan yang tadi itu, A, O, E, I, U, Y. Nah, jadi istilahnya seperti ini. Kita lihat huruf mai. Ada huruf A nggak di dalamnya? Oh, ada. Kalau ada, ya udah taruh di atas A. Nggak peduli lagi di belakangnya ada datang huruf apa. Ada I kah, ada U kah, nggak peduli lagi. Pokoknya asal ada A, ya A dulu. Kita lihat lagi contohnya seperti ini. Xie, terima kasih. Xie. Kan? Xie. Ada I dan ada E. Ada A nggak? Oh, tidak ada. Lalu next vowel itu urutannya apa? O, ada O nggak? Oh, nggak ada. Lalu setelah O apa? A, O, E, ada nggak? Oh, ada. Berarti nadanya kita letakkan di atas huruf E. Jadi itulah fungsinya urutannya. Jadi nada di atas huruf hidup ini tidak boleh sembarangan diletakkan atau dituliskan ya. Dan yang paling jelas adalah nada-nada ini tidak boleh dituliskan di atas huruf mati ataupun konsonan. Jadi itu aturan yang paling dasar yang harus diketahui. Jadi sekali lagi urutannya adalah A, O, E, I, U, Y. Masalahnya adalah seperti ini. Misalnya youxiu, xiu. Ada I, ada U. Oke? Lalu ada hui, bisa. Hui, bisa. Ada I, ada U juga. Cuman letaknya terbalik ya. Nah, di sini gimana? Untuk huruf yang terakhir, 2 terakhir ini, yaitu huruf I dan U,
siapapun yang ada di belakang, dia yang harus memakai topinya. Nadanya harus diletakkan di atas huruf tersebut. Misalnya kalau hui, ya i di belakang kita letakkan nadanya di belakang. Jadi hui nada keempat. Lalu you xiu, xiu, xiu yang di belakang adalah u. Ya udah kita letakkan di huruf u. Jadi istilahnya adalah kecuali yang di depan a, o, e, I dan U ini hati-hati karena kadang-kadang mereka datangnya berbarengan seperti dua contoh ini. Makanya siapapun yang di belakang atau Ika atau Uka, dia yang harus memegang si nada ini. Jadi itu rules peraturan yang kedua. Nah, yang ketiga, si yi ada titiknya ya. Tetapi kadang-kadang sudah pernah saya mention di short sebelumnya, yaitu kadang-kadang dia datang setelah J, Q, X, ataupun Y. Di mana J, Q, X, Y ini tidak pernah berteman ataupun diikutin oleh huruf U. Dia nggak ada J, U, C, U, Cu. Tidak ada ya. Oke? Jadi whenever you see J dan U, ini sebetulnya adalah Y. Jadi disuarakan jadi J, yi, shi. Jadi seperti itu, bukan cu, su, nggak seperti itu ya. Jadi ingat aja, J, Q, X, Y tidak pernah berteman dengan U. Jadi saat dia bertemu dengan huruf Y, dia titik di atasnya itu dibuang aja. Tidak perlu dituliskan lagi. Yang penting cara bacanya tidak berubah. Jadi itu adalah peraturan yang ketiga dan yang terakhir. Jadi kuasai dulu 3 basic ini. Ingat aturannya. Jadi itu dulu, kuasain dulu. Next kita akan membahas mengenai konsonan. Konsonan ini lebih banyak, mungkin akan saya bagi menjadi 2 parts yang berbeda.